Jadi tujuan diturunkannya agama ini adalah ada 5: lihifziddin, lihifzin nafsi, lihifzil aqli, lihifzin nasli, lihifzil mal. Itu untuk menjaga agama itu sendiri. Yang kedua adalah untuk menjaga diri dan jiwa kita. Yang ketiga adalah untuk menjaga akal. Yang keempat menjaga keturunan. Dan yang kelima adalah menjaga harta atau ekonomi. Karena ada ayat yang bunyinya begini, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu membuat kebijakan dan jangan kamu melakukan sesuatu yang kebijakan dan sesuatu yang kamu buat itu bisa mencelakakan diri kamu, baik diri kamu sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan bangsa serta negara. Yang kedua ada kaidah di dalam usul fikih itu disebut dengan la dharara wala dirara ya. Jadi kita jangan mengambil suatu sikap atau tindakan dan kebijakan yang akan bisa membuat diri kita celaka atau orang lain celaka. Kemudian kalau kita kaitkan dengan pemerintah, itu ada kaidah yang sangat masyhur sekali di kalangan ulama, tasarruful imam ala raiyah manutun bil maslahah. Kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah yang terkait dengan rakyat itu harus diorientasikan bagi terciptanya kemaslahatan. Nah, timbul pertanyaan bagaimana cara kita mengukur kemaslahatan dan kemaslahatan apa saja? Nah, salah satunya adalah yang dibicarakan oleh Pak Dr. Rizal Ramli tadi ya, kemaslahatan min nahiyatil akti iqtisadiyah, kemaslahatan dari perspektif ekonomi. Tetapi di samping itu juga adalah kemaslahatan secara fisik dan mental ya, serta rohani daripada para jamaah. Nah, oleh karena itu bagi saya ya kalau dari perspektif syariah apa atau kebijakan yang dibawa oleh pemerintah ini ada dasarnya, dan kalau seandainya dilakukan pendekatan konstitusionaliah juga ada dasarnya di Muqaddimah Undang-Undang 145 ya. Cuma mungkin barangkali ya yang akan menjadi perbedaan pendapat itu adalah min nahiyah al-iqtisadiyah, kemaslahatan dari perspektif ekonomi, dan Pak Rizal Ramli tadi sudah mencoba menghitung-hitung ya. Melihat dari perspektif Majelis Ulama Indonesia, tentu yang pertama sekali adalah dari perspektif keagamaannya. Mengapa Tuhan menurunkan agama Islam ini? Itu para ulama sudah mencoba merumuskan ya, yang disebut dengan maqasid asy-syariah. Jadi tujuan diturunkannya agama ini adalah ada 5: lihifziddin, lihifzin nafsi, lihifzil aqli, lihifzin nasli, lihifzil mal. Itu untuk menjaga agama itu sendiri. Yang kedua adalah untuk menjaga diri dan jiwa kita. Yang ketiga adalah untuk menjaga akal. Yang keempat menjaga keturunan. Dan yang kelima adalah menjaga harta atau ekonomi. Dan kalau seandainya kita kaitkan dengan SK pembatalan ini, tadi juga seperti disinggung oleh Pak Anggito, ya dasarnya adalah untuk menjaga hifzin nafsi, ya, untuk menjaga diri dan jiwa dari anak-anak bangsa, dari kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah haji. Ya. Dan itu juga amanat konstitusional ya. Jadi kalau kita lihat dari perspektif syariah, ya, keputusan ini punya dasar yang kuat. Karena ada ayat yang bunyinya begini, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu membuat kebijakan dan jangan kamu melakukan sesuatu yang kebijakan dan sesuatu yang kamu buat itu bisa mencelakakan diri kamu, baik diri kamu sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan bangsa serta negara. Yang kedua ada kaidah di dalam usul fikih itu disebut dengan la dharara wala dirara ya. Jadi kita jangan mengambil suatu sikap atau tindakan dan kebijakan yang akan bisa membuat diri kita celaka atau orang lain celaka. Kemudian kalau kita kaitkan dengan pemerintah, itu ada kaidah yang sangat masyhur sekali di kalangan ulama, tasarruful imam ala raiyah manutun bil maslahah. Kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah
yang terkait dengan rakyat itu harus diorientasikan bagi terciptanya kemaslahatan. Nah, timbul pertanyaan bagaimana cara kita mengukur kemaslahatan dan kemaslahatan apa saja? Nah, salah satunya adalah yang dibicarakan oleh Pak Dr. Rizal Ramli tadi ya, kemaslahatan min nahiyatil akti itu sodiyah, kemaslahatan dari perspektif ekonomi. Tetapi di samping itu juga adalah kemaslahatan secara fisik dan mental ya, serta rohani daripada para jamaah. Nah, oleh karena itu bagi saya ya kalau dari perspektif syariah apa atau kebijakan yang dibawa oleh pemerintah ini ada dasarnya, dan kalau seandainya dilakukan pendekatan konstitusionaliah juga ada dasarnya di Muqaddimah Undang-Undang 145 ya. Cuma mungkin barangkali ya yang akan menjadi perbedaan pendapat itu adalah min nahiyah al-iktisadiyah, kemaslahatan dari perspektif ekonomi, dan Pak Rizal Ramli tadi sudah mencoba menghitung-hitung ya. Dan bagi saya ya tadi Pak Rizal Ramli juga menjelaskan ini akadnya apa ini kan gitu. Dalam fatwa yang diangkat dan disampaikan tadi oleh Pak Anggito Abimanyu ya, ketika ditanya boleh enggak pemerintah mentasarrufkan ya, dijawab oleh Majelis Ulama Indonesia lewat ijtima ulamanya boleh ya. Timbul pertanyaan kalau begitu akadnya apa itu? Akadnya bukan akad wadiah. Kalau wadiah itu titipan. Kalau saya menitipkan mobil saya kepada Pak Refli, itu Pak Refli tidak boleh pakai itu mobil saya. Itu akadnya adalah wadiah yad amanah namanya. Tapi kalau seandainya saya persilakan Pak Refli mempergunakannya, itu akadnya adalah akad wadiah yad biddomanah dengan jaminan ya. Jadi Pak Refli boleh memakai uang saya, mempergunakan mobil saya, tetapi kalau rusak Pak Refli harus ganti gitu kan.